Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Pramana. Saya berasal dari jurusan Prodi Antropologi Sosial dengan NIM 2510823013. Sebagaimana saya membuat video tugas penyelesaian UAS saya dengan menugaskan bikin video mengenai hukum Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar hukum atau dogmat. Pembahasan ini penting karena Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sumber nilai, moral, dan hukum yang mengarahkan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Grondwet berasal dari bahasa Belanda yang artinya itu hukum dasar atau fundamental norma, yaitu norma tertinggi yang menjadi sumber dari seluruh kata hukum di suatu negara. Ketika kita mengatakan bahwa Pancasila adalah Grondwet, artinya Pancasila menjadi dasar pembentukan hukum nasional, menjadi sumber nilai dan arah seluruh peraturan perundang-undangan, menjadi fundament filosofis berdirinya NKRI. Pancasila bukan hanya slogan atau ide moral. Secara yuridis, Pancasila berada di puncak hierarki norma, lebih tinggi dari Undang-Undang 1945 dan seluruh produk hukum lainnya. Pancasila berkedudukan sebagai dasar hukum karena beberapa landasan berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembukaan secara ekspresif. Pembukaan ini membuat rumusan Pancasila karena pembukaan bersifat rigid, tidak dapat diubah, normatif, memiliki kekuatan hukum mengikat, dan Pancasila secara otomatis menjadi dasar seluruh aturan hukum. Yang kedua, TAP MPR nomor 18 tahun 1998 menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nomor 3, ketetapan dan undang-undang. Berbagai regulasi juga menegaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum, nilai dasar, dan ideologi negara. Dengan dasar ini, Pancasila memiliki kekuatan hukum tertinggi dan wajib menjadi acuan setiap pembentukan kebijakan negara. Baiklah, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sumber dasar hukum di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga kebijakan administratif tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contoh, undang-undang yang diskriminatif tidak boleh diperlakukan karena bertentangan dengan sila kedua. Lalu kebijakan pendidikan harus mencerminkan sila kelima tentang keadilan sosial. Nomor 2, Pancasila sebagai norma dasar negara, menjadi standar moral dan filosofis yang dijadikan pedoman dalam membentuk hukum serta mengatur kehidupan nasional. Nomor 3, Pancasila sebagai orientasi pembangunan hukum. Pembentukan hukum harus memperhatikan nilai. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Nomor 3, persatuan. Nomor 4, kerakyatan. Dan nomor 5, keadilan. Jadi, arah pembangunan hukum tidak boleh sekedar pragmatis, tetapi harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nomor 4, Pancasila sebagai sistem etika dan hukum. Pancasila mengintegrasikan nilai moral dan nilai hukum, artinya hukum di Indonesia bukan hanya legislatif tetapi berkarakter manusiawi, bermoral, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Lalu kita akan membahas mengenai Pancasila di hierarki norma. Menurut teori Hans Kelsen dan Hans Howensky, suatu negara memiliki hierarki norma. Di Indonesia, hierarki tersebut seperti piramida. Yang pertama, stasiun fundamental norma, 1 Pancasila, konstitusi, undang-undang 1945, lalu yang ketiga undang-undang atau perpu.
peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden, dan peraturan daerah. Karena berada di posisi paling tertinggi yaitu Pancasila memberi legitimasi pada norma di bawahnya, menentukan arah negara, menjadikan standar yuridis untuk menolak peraturan yang bertentangan. Contoh kasus, beberapa kebijakan daerah pernah dibatalkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait diskriminasi dan ketidakadilan. Lalu kita akan membahas mengenai contoh implementasi Pancasila sebagai hukum dasar. Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh nyata penerapan Pancasila sebagai groundwork dalam kehidupan kenegaraan. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jaminan kebebasan beragama diatur dalam undang-undang dan konstitusi. Negara tidak boleh memaksakan agama tertentu. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi manusia atau HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang HAM. Larangan penyiksaan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM lainnya. Sila ketiga, mengenai persatuan Indonesia. Kebijakan pendidikan, pertahanan, dan kebudayaan harus memperkuat integrasi bangsa. Larangan ideologi pemecah belah. Lalu sila keempat, kerakyatan, yang dimana sistem demokrasi, pemilu, dan partisipasi publik sesuai sila keempat ya teman-teman. Pemerintah wajib menyerap aspirasi masyarakat. Nah, jadi pemerintah itu benar-benar wajib untuk menerima aspirasi dari rakyat. Lalu dan nomor sila kelima, keadilan sosial. Ini mengenai kebijakan APBN, subsidi, bentuk sosial, dan perataan ekonomi. Harus berorientasi pada keadilan sosial. Semua contoh ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya konsep abstrak, tetapi benar-benar menjadi dasar pembuatan hukum dan kebijakan negara. Lalu kita akan membahas tantangan dan penguatan Pancasila sebagai hukum dasar. Di era globalisasi, Pancasila menghadapi berbagai tantangan tentunya. Yang pertama, masuknya ideologi transnasional, derasnya arus informasi, politisasi identitas, ketimpangan ekonomi, dan merosotnya pemahaman nilai-nilai di kalangan generasi muda. Itu tantangan yang paling berat menurut saya. Karena itu, negara perlu memastikan pendidikan Pancasila diperkuat, penegakan hukum sesuai nilai Pancasila. Pemerintah dan warga negara aktif menjaga persatuan dan moralitas dan keadilan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah konstitusional. Mengapa Pancasila dijadikan hukum dasar? Untuk memahami kenapa Pancasila ditetapkan sebagai groundwork, kita perlu melihat konteks sejarah nih teman-teman. Yang pertama, sejarah sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di mana sejarah ini, pada momen ini, para pendiri bangsa mencari dasar negara yang mewakili seluruh golongan nasionalis, Islam, dan adat. Tidak menimbulkan perpecahan, tidak memihak salah satu kelompok saja. Pancasila kemudian dirumuskan sebagai filosofis Grand Slam, yaitu dasar filosofis bangsa. Nomor 2, rumusan 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI menegaskan Undang-Undang 1945 dan pembukaannya yang memuat Pancasila. Sejak saat itu, Pancasila berstatus sebagai dasar negara, menjadi norma tertinggi, menjadi pedoman penyusunan hukum. Nomor 3, alasan Pancasila tepat sebagai hukum dasar ialah nilai-nilainya yang universal nih teman-teman. Kemanusiaannya dan keadilannya dan kedemokrasinya. Nah, lalu tidak bertentangan dengan agama apapun. Lanjut kita membahas mengenai sejarah konstitusional.
Mengapa Pancasila dijadikan hukum dasar? Itu juga sebagai pertanyaan kita nih teman-teman. Untuk memahami kenapa Pancasila ditetapkan sebagai graduate, kita perlu melihat konteks sejarah ya teman-teman. Yang pertama, konteks sejarah pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada momen ini para pendiri bangsa mencari dasar yang mewakili seluruh golongan, nasionalis, Islam, adat, lalu tidak menimbulkan perpecahan, tidak memihak salah satu kelompok saja, akan tetapi rata untuk seluruh Nusantara. Pancasila kemudian dirumuskan sebagai filosofis Grand Slok, yaitu dasar filosofis bangsa. Rumusan 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 dan pembukaannya yang membuat Pancasila. Sejak saat itu, Pancasila berstatus sebagai dasar negara, menjadi norma tertinggi, menjadi pedoman penyusunan hukum. Nomor 3, alasan Pancasila tepat sebagai hukum dasar yaitu nilai-nilai universal, kemanusiaan dan keadilan, demokrasi. Tidak bertentangan dengan nilai agama apapun, bisa menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Memiliki karakter ideologi terbuka. Inilah yang membedakan Pancasila dari ideologi lain seperti liberalisme, sosialisme, atau komunisme. Lalu kita membahas penjelasan sila demi sila sebagai dasar pembentukan hukum. Pembentukan hukum nasional tidak boleh bersifat sembarangan nih teman-teman, tetapi harus mengambil nilai dari tiap sila. Berikut penjelasan lengkapnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna hukumnya, negara wajib menjamin kebebasan beragama. Tidak boleh ada hukum yang memaksakan agama tertentu. Semua aturan harus berlandaskan moral dan etika ketuhanan. Implikasi hukumnya yaitu undang-undang anti penistaan agama, aturan pernikahan, pendidikan agama di sekolah. Perlindungan rumah ibadah juga termasuk implikasinya juga. Lalu kita membahas sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna hukumnya yaitu hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia. Tidak boleh ada penyiksaan, diskriminatif, atau perendahan martabat. Implikasi hukumnya yaitu adanya undang-undang hak asasi manusia atau HAM, lalu reformasi sistem peradilan pidana, larangan human trafficking, dan perlindungan anak dan perempuan. Itu juga termasuk HAM nih teman-teman. Lalu ke sila 3, Persatuan Indonesia. Makna hukumnya, peraturan harus menjaga integrasi nasional. Hukum tidak boleh memecah belah masyarakat atau mengutamakan suku atau agama tertentu. Implikasinya pada Undang-Undang Keamanan Nasional, kebijakan pendidikan kebangsaan, larangan ideologi separatis, itu saja. Lalu kita lanjut ke sila keempat yaitu kerakyatan. Makna hukumnya yaitu hukum harus mengatur mekanisme demokrasi dan keterlibatan rakyat. Pemerintah wajib mendengar aspirasi masyarakat. Gak ada tuh namanya pemerintah tuh masa bodoh dengan aspirasi masyarakat itu tidak boleh teman-teman, itu melanggar. Implikasinya itu pada pemilu langsung, otonomi daerah, keterbukaan informasi publik, check and balance antara lembaga negara. Nomor 5, keadilan sosial. Makna hukumnya, hukum harus memastikan pemerataan dan kesejahteraan. Negara wajib hadir mengatasi ketimpangan tersebut.
Implikasinya itu yaitu kebijakan pajak, bantuan sosial, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan tenaga kerja, dan program kesejahteraan masyarakat. Lanjut teman-teman, Bapak dosen, kita lanjut mengenai membahas Pancasila dalam dinamika global dan tantangannya. Di era modern, Pancasila menghadapi tantangan dasar. 1. Globalisasi ekonomi. Arus kapitalisme membuat ketimpangan semakin besar. Negara wajib menjalankan kebijakan berbasis keadilan sosial. Nomor 2, radikalisme dan ideologi transnasional. Ekstremisme agama dan paham anti Pancasila sangat meningkat. Pancasila menjadi benteng persatuan dan toleransi. Distribusi teknologi. Media sosial menyebabkan polarisasi dan hoak. Diperlukan literasi digital berdasarkan nilai Pancasila. Yang nomor 4, keadilan hukum. Kasus ketidakadilan membuat masyarakat menuntut transparansi. Pancasila menuntut hukum yang adil, manusiawi, dan martabat. Dengan memahami tantangan ini, kita tahu bahwa Pancasila tetap relevan, bahkan semakin penting sebagai hukum dasar negara. Lalu referensi Pancasila sebagai mahasiswa dan generasi muda. Bagian ini sangat cocok untuk menutup video agar lebih mengenal. Kenapa mahasiswa perlu memahami Pancasila sebagai graduate? Yang pertama, agar tidak mudah terpengaruh dari ideologi ekstrim. Banyak anak muda tersesat radikalisme karena kurang memahami Pancasila. Agar kritis terhadap kebijakan negara, mahasiswa harus menilai apakah kebijakan pemerintah sesuai atau melanggar Pancasila. Nomor 3, agar berperan sebagai agen perubahan. Generasi muda berperan menjaga persatuan dan menciptakan keadilan sosial. Agar memahami arah hukum dan demokrasi Indonesia, Pancasila bukan masa lalu, tetapi juga fondasi masa depan bangsa. Lanjut teman-teman, saya langsung ke penutup. Dengan memahami Pancasila sebagai hukum dasar, kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai pedoman konstitusional, moral, filosofis, dan yuridis. Nilai-nilainya menembus seluruh sendi-sendi kehidupan dari perbentukan undang-undang, penegakan hukum, pemerintah, hingga kehidupan sosial sehari-hari. Menjaga Pancasila berarti juga menjaga masa depan Indonesia. Baik teman-teman, sampai di sinilah video saya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih kepada Bapak dosen dosen mengempuh. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.